Oke bro, kembali lagi bersama saya Nanang Rahmat Gawe. Saya akan menanggapi dari video sebelumnya mengenai kasusnya Tom Lembong yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan karena sangat kontroversi sekali ya bro. Kita perhatikan banyak media, banyak podcast dan juga banyak orang-orang bersuara membela Tom Lembong. Kenapa orang korupsi kok dibela ya teman-teman? Berarti ada sesuatu di situ. Kalau emang benar pure itu korupsi, pastinya orang tidak akan membela dan orang akan membencinya, ataupun orang akan mengasingkan, ataupun mengiyakan, ataupun membuat sesuatu yang bahwa itu adalah hal yang benar. Tetapi kebalikannya, di kasus Tom Lembong ini kita ketahui semua, banyak publik figur, kemudian orang-orang yang mengerti tentang hukum, kemudian banyak podcast membahas tentang Tom Lembong. Berarti ada sesuatu ini dari Tom Lembong sendiri. Sesuatunya apa ya? Pasti hal yang positif. Mungkin ini suatu kebijakan ataupun hukum yang sudah diterbitkan itu tidak sesuai dengan apa yang telah terjadi. Nah, makanya itu gue di sini juga sebagai warga sipil biasa dan juga gue sebagai mahasiswa hukum di Universitas Terbuka, masih semester 4 bulan ini, masuk ke semester 4, dan juga gue belajar di sini untuk diri gue pribadi ya, sebagai orang sini juga gue sebagai orang hukum ya. Di sini gue sebagai orang hukum ataupun seorang pelajar ilmu hukum di Universitas Terbuka, masih semester 4. Gue pengen belajar mengenai sistem hukum di Indonesia, tentang kasus-kasus di Indonesia, supaya apa ya, supaya gue bisa mengetahui seperti apa sih hukum yang berjalan di Indonesia itu, seperti itu. Makanya gue mau berbicara ataupun beropini ataupun berkomentar tentang kasus ini. Oke, kita lanjut ke inti pokok permasalahan yang sekarang ramai. Kontroversi hukum yang sekarang lagi ramai itu, di sini ada beberapa pakar hukum berpendapat bahwa tidak ada mens rea harusnya membuat Tom Lembong tidak dipidana. Kemudian kesalahan administrasi atau kelalaian kebijakan seharusnya tidak diproses pidana, melainkan cukup dengan evaluasi administrasi ataupun sanksi etika. Namun dalam prakteknya hukum pidana korupsi di Indonesia, akibat perbuatan misalnya merugikan negara, bisa lebih diprioritaskan daripada niat, terutama pada pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang menyasar pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang menyasar penyalahgunaan wewenang. Kan itu luar biasa ya teman-teman kalau kita simpulkan juga. Kalau menurut gue, ini pandangan gue ya, kalau emang seperti itu pastinya ya semua pejabat di Indonesia bisa dipenjara jadinya. Kalau kasus Tom Lembong ini benar, akhirnya divonis bersalah dan juga dihukum 4 tahun 6 bulan dan didenda, itu akan sangat berbahaya sekali bagi pemangku kekuasaan ataupun bagi orang-orang yang berada di pemerintahan. Bila mana salah dalam mengambil keputusan, memberikan kebijakan, bila mana salah bisa dihukum seperti itu. Itu salah dari segi administrasi, kemudian ataupun dari salah mengambil keputusan ataupun kebijakan, itu bisa dikenakan ataupun bisa dipenjarakan. Kemudian di sini gue juga akan membahas mengenai mens rea, pentingnya mens rea ini. Mens rea dalam sistem hukum pidana di klasik, namun dalam Undang-Undang Tipikor pasal 3, penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara tidak harus terbukti adanya niat jahat atau mens rea. Cukup ada kerugian negara dan tindakan yang melanggar aturan. Kasus Tom Lembong ini ya, tidak ada keuntungan pribadi, tidak ada mens rea-nya, tidak melalui proses resmi, tidak ada koordinasi izin untuk penyalahgunaan wewenang. Negara dirugikan 194,7 miliar, unsur akibat terpenuhi. Maka tetap dihukum 4,5 tahun walau tidak berniat jahat. Nah, ini yang mungkin kontroversi semua orang. Nah, kenapa begitu ya? Karena dalam Undang-Undang Tipikor pasal 3 cukup 3 unsur ini untuk memidanakan pejabat. 1, unsurnya itu punya jabatan dan kewenangan. 2, menyalahgunakan kewenangan. Yang ketiga, ada kerugian negara.
Ada yang poin kedua, menyalahgunakan kewenangan walau tanpa niat jahat, ada kerugian negara. Kalau ketiganya ada, walau pejabat gak niat korupsi atau gak dapat untung pribadi, tetap bisa dihukum teman-teman. Jadi luar biasa sekali ya bagi para pejabat bila mana mereka salah mengambil keputusan, salah dalam administrasi, bisa dihukum teman-teman. Sangat luar biasa sekali, mengerikan. Nah, dari dampak kasus Tom Lembong ini, dampak negatif jika semua pejabat bisa dihukum ya teman-teman, pejabat jadi takut mengambil keputusan, stagnasi birokrasi, kemudian kebijakan yang salah dikriminalisasi, padahal itu bisa jadi pelajaran administrasi bukan pidana. Setelah politisasi hukum dijadikan alat menjatuhkan lawan politik. Nah, ini yang sering terjadi di Indonesia seperti itu. Makanya harus gimana sih bro ya kita menanggapinya? Ya menurut gue ya harus ada perbedaan tegas antara kesalahan kebijakan dan kejahatan korupsi. Jadi di situ harus ada pembebasan, harus ada pembedaan tegas antara kesalahan kebijakan dan kejahatan korupsi. Kalau pejabat gak niat jahat, gak dapat untuk pribadi, tapi salah ambil keputusan, sebaiknya dibina, bukan dipenjara. Tapi kalau ada niat, ada keuntungan pribadi, ada manipulasi dana ataupun dokumen, baru masuk tindak pidana korupsi, layak dihukum seperti itu. Jadi bisa disimpulkan dari hal yang tadi semuanya, dengan logika hukum seperti kasus Tom Lembong, memang sangat banyak pejabat yang bisa dihukum. Tapi kalau kita tidak selektif, sistem bisa rusak dan pejabat takut bikin kebijakan berani. Ini sangat luar biasa efeknya. Itu dari saya mengenai kasus Tom Lembong ini. Mungkin teman-teman akan mendiskusikan ataupun ingin mengutamakan ataupun mengutarakan opininya, silahkan di kolom komentar. Oke, terima kasih.